Halo teman-teman semua, jadi balik lagi di video aku, Adit. Dan hari ini aku pengen ngebahas gimana caranya aku bisa menerima kegagalan agar lebih terstruktur, agar tidak berantakan nantinya dan tidak merembet ke kehidupan-kehidupan yang lain. Aku rasa hampir semua orang itu pernah gagal, entah itu gagal masuk perguruan tinggi, entah itu gagal melakukan sesuatu, entah itu gagal mencapai target, atau gagal terhadap ekspektasi dirinya sendiri. Dan menurutku ada sebuah hal yang lebih menyakitkan daripada kegagalan itu sendiri, yaitu cerita yang kita buat setelah kegagalan itu terjadi. Biasanya dari situ kita mulai mempertanyakan diri kita sendiri dan mulai membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Dan lebih parahnya, kita tuh membiarkan kegagalan ini menjadi siapa diri kita sendiri, siapa identitas kita. Dan mungkin di video kali ini aku pengen ngebagiin gimana caranya aku menyikapi kegagalan-kegagalan yang terjadi di dalam hidup aku. Supaya aku tuh bisa lebih rapi, bisa lebih waras dalam menyikapi sesuatu. Jadi kalau kalian akhir-akhir ini sedang berhadapan dengan kegagalan atau belum tahu nih cara menyikapi kegagalan gimana, mungkin video ini bisa membantu kalian. Yang pertama, kita tuh harus terima dulu kalau kita emang gagal. Betul, kita harus terima, entah itu emang menyakitkan banget, entah itu rasanya kayak pengen lari ke hutan atau something. Kalian harus terima dulu bahwa kalian itu gagal. Dan kebanyakan orang emang sulit banget menerima kegagalan. Dan seringkali saat gagal, kita tuh selalu mencari alasan. Entah itu menyalahkan keadaan, entah itu menyalahkan orang-orang sekitar, entah itu menyalahkan waktu dan tempat, atau bahkan kita tuh pura-pura nggak peduli sama kegagalan kita sendiri. Padahal selama kita menghindari yang namanya kenyataan, kita nggak akan pernah nyelesain yang namanya masalah hidup kita sendiri. Mengakui kegagalan bukan berarti kita tuh merendahkan diri sendiri. Bukan berarti kita tuh orang yang nggak kompeten. Bukan berarti juga kita sedang menyerah. Itu hanya berarti kalau kita tuh jujur terhadap diri sendiri. Kita tuh nggak nolak yang namanya kenyataan. Dan ya udah, kapasitas kita berarti nggak nyampe buat mencapai kesuksesan. Dan kita harus terima itu. Misalnya kalian punya target lari 10 kilo dan kemudian kalian nggak bisa mencapai 10 kilo. Atau kalian punya target nilai buat ujian kalian, tapi kalian nggak memenuhi nilai tersebut. Kalian hanya harus mengakui kegagalan kalian. Aku nggak nyampe sama target yang aku bikin dan aku gagal. Nggak perlu kalian nambah drama, nggak perlu kalian nyari alasan, nyalahin si A, si B, nyalahin keadaan, itu nggak perlu. Karena kalau kalian menyalahkan A, B, C, D, E, itu kurang lebih kayak pecundang guys. Mending kalian ngakuin aja faktanya bahwa kalian nggak bisa, kalian tuh gagal. Karena kalau kita nggak jujur terhadap diri sendiri, kita tuh nggak tahu apa yang harus diperbaiki dalam hidup kita sendiri. Dan cukup terima aja apapun itu hasilnya, kalian harus terima kalian gagal. Dan tips yang kedua, walaupun saya gagal, saya bukanlah seorang yang gagal. Dua hal itu harus kalian bedain. Orang yang gagal dan orang yang mengalami kegagalan itu beda. Dan ini adalah hal yang paling penting karena seringkali orang gagal itu menjadikan kegagalan itu menjadi identitas dirinya sendiri dan itu tidak boleh teman-teman. Karena hal itu ngebuat kita takut melakukan sesuatu hal baru, ngebuat kita takut mencoba hal yang baru. Karena di otak kita tuh udah ngebuat cerita-cerita yang enggak-enggak. Nanti kalau aku daftar ini gagal gimana ya? Karena aku adalah seorang yang gagal dan itu nggak boleh. Coba bayangin seseorang yang gagal masuk ke kampus impian dia. Dan peristiwanya kalau kita amati, dia tuh gagal masuk ke kampusnya. Mungkin aku emang bodoh, mungkin aku nggak sepintar mereka, mungkin aku emang nggak berhasil. Tapi otak kita tuh sering membuat cerita baru. Padahal satu hasil tuh nggak cukup buat mendefinisikan seseorang. Coba aku tanya, kalau seorang pebisnis gagal di satu bisnisnya, apakah otomatis dia menjadi orang yang gagal? Dan kalau seorang atlet kalah di salah satu pertandingan, apakah dia gagal menjadi atlet juga? Tentu enggak. Masalahnya kita tuh sering memberi pengertian lebih keras kepada diri kita sendiri dibanding orang lain. Dan kegagalan itu adalah sebuah kejadian, bukan sebuah identitas diri. Dan menurutku, semakin kita cepat membedakan dua hal ini, semakin cepat pula kita bangkit dari kegagalan itu. Karena saat identitas kita udah utuh, suatu kegagalan itu adalah hal yang bisa kita pelajari supaya di next percobaan kita tuh bisa aware terhadap kegagalan yang pernah kita lakuin sebelumnya.
Jangan sampai kegagalan ini menjadi identitas dan menghancurkan diri kita sendiri. Nah, kita masuk poin yang ketiga. Aku pengen nyari tahu apa yang diajarin kegagalan ini terhadap hidupku. Setelah kita menerima kegagalan dan nggak menjadikan kegagalan itu sebuah identitas, saatnya kita mencari pelajaran dari kegagalan tersebut. Karena tiap kegagalan itu ngebawa sebuah informasi. Entah itu informasi baik atau buruk, informasi tetaplah sebuah informasi. Misalnya nih, kalian gagal mencapai target. Pertanyaannya bukan lagi soal kenapa sih aku gagal, tapi pertanyaannya kenapa hal ini bisa terjadi? Apa kesalahan yang aku perbuat dalam proses yang aku lakuin? Apa yang kurang? Apa yang harusnya aku perbaiki? Apakah strateginya yang salah? Apakah targetnya terlalu agresif? Apakah persiapannya kurang? Kita perlu mempertanyakan hal-hal tersebut agar entah di next kesempatan kita tahu apa yang harusnya kita perbaiki supaya hal ini tidak terulang terhadap diri kita sendiri. Seperti yang kalian tahu, orang yang bertumbuh itu bukanlah orang yang nggak pernah gagal. Tapi orang yang bertumbuh itu adalah orang yang mampu mengubah kegagalan menjadi pelajaran. Aku punya analogi simple. Kegagalan tuh semacam biaya buat pendidikan. Kita belajar dari buku, kita belajar dari guru. Masalahnya, banyak orang yang membayar biaya pendidikan ini, tapi mereka nggak ngambil pelajarannya. Mereka sekolah karena sekolah, bukan karena pengen ngambil pelajarannya. Jadi mereka ngebayar mahal tanpa ngedapetin apapun. Kalau kita udah ngerasain sakitnya gagal, setidaknya jangan biarin rasa sakit itu jadi sia-sia. Ambil pelajarannya, catat apa yang harusnya diperbaiki, dan gunain itu sebagai bekal di percobaan selanjutnya. Dan poin yang keempat, pegang prinsip ini karena udah mempelajari 3 hal tadi. Di lain waktu saya akan menang. Percaya akan hal itu. Langkah yang terakhir ini, kita tuh memahami bahwa cerita yang kita alami itu belum selesai. Seringkali ketika kita gagal, kita tuh sering ngerasain bahwa ini adalah akhir dari semuanya, aku nggak bisa bangkit lagi, dan ya akhirnya kita ngelupain target yang kita set. Dan akhirnya kita berpindah lajur karena trauma dengan kegagalan ini. Dan kita tahu bahwa entah itu orang yang kamu kagumi, entah itu orang yang aku kagumi, mereka semua pernah mengalami yang namanya kegagalan. Bedanya, mereka nggak ngejadiin kegagalan ini sebagai bab terakhir dalam hidup mereka. Dan mereka nggak terlalu terburu-buru buat menilai hidup. Mereka tahu gagal ini adalah part of process, bukan akhir dari segalanya. Mungkin kita emang nggak bisa ngerubah hasil yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kita bisa ngerubah apa yang harus kita lakuin setelah hasil itu ada. Dan mungkin itu adalah bagian paling penting. Karena kemenangan yang kita capai berikutnya seringkali didapatkan karena pelajaran-pelajaran yang telah kita peroleh sebelumnya. Tanamkan hal ini. Saya telah gagal, tapi saya bukanlah orang yang gagal. Dan saya akan mencari pelajaran dari kegagalan tersebut. Dan di lain waktu, saya akan menang. Zang! Asik! Oke, sebagai penutup, pada akhirnya, kegagalan itu adalah hal yang nggak bisa kita hindari. Semakin banyak hal yang kita coba, semakin besar juga kemungkinan kita untuk gagal. Tapi itu bukanlah suatu hal yang buruk. Karena kegagalan adalah tanda bahwa kita tuh mencoba, kita tuh berkembang, dan kita tuh bergerak. Yang kita perluin tuh bukan nggak pernah gagal, tapi gimana caranya kita memanfaatkan kegagalan ini supaya dia tuh berguna ke kehidupan kita. Dan mungkin sampai di situ. Terima kasih sudah menonton video ini, dan kalau suka jangan lupa di like dan subscribe pastinya. So, gua Adit dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!